Sebenarnya nggak lebih cepat sih. Berarti tapi gini jadi ceritanya kayak gini. Aku kan pengen showroom hari ini karena kemarin aku tuh nggak bisa showroom. Aku pikir kayaknya aku pengen showroom deh hari ini gitu. Terus aku tuh tadi ada ini dulu latihan online. Ada latihan online untuk apa, show Andai Ku Bukan Idola next gitu kan. Nah, abis itu aku pikir kalau misalnya aku datangnya nggak cepet-cepet, nanti aku harus show buat makeup harus makeup buat show hari ini kan, aku show ya hari ini. Jadi aku pikir, jadi tadi aku reading sambil makeup, terus nyampe teater aku udah selesai makeup, tinggal pakai bulu mata. Aku belum pakai bulu mata, jadi biar waktu makeupnya aku pakai buat live showroom gitu. Ini namanya memaksimalkan waktu yang ada. Pantas udah rapi banget. Iya, tapi belum rambut, aku baru catok poni aja, tapi poni aku udah kepanjang. Lagi live showroom. Iya, tapi poni aku udah kepanjangan, jadi aku catokin aja, terus belakangnya aku kuncir seadanya supaya nggak berantakan banget lah ya. Semangat show-nya, terima kasih. Oh ya, abis ini show ya. Betul, abis ini aku show. Teman-teman sudah lagi siap-siap di dalam. Makasih ya udah nyempetin live. Aku yang makasih loh, kalian udah nyempetin nonton padahal lagi sibuk ya pasti. Kan lagi ngapain? Komen kan lagi ngapain. Kayaknya outfit aku ada terlalu kayak teater JKT ya. Aku sama nih kayak backgroundnya merah-merah gini. Mau makan, lagi revisi. Aduh, berat sekali. Semangat ya. Kalau aku tadi nyampe teater aku langsung makan karena aku tiba-tiba lapar banget, perut aku kayak bolong. Jadi aku kayak makan sekitar 7 menit. Terus aku udah kayak beli kopi juga. Aku suka aku harus buru-buru soalnya aku udah janji sama kalian mau live-nya 3:30 kan. Terus aku nanti juga 1 jam lagi aku harus GR, aku harus latihan, jadi aku harus seburu-buru mungkin supaya aku bisa mulai live. Hihihi. Hati-hati keselak. Enggak kok, aman aja. Kalian sibuk apa today selain revisi dan juga tidur doang atau kerja? Apakah udah mau pulang kalau yang lagi kerja? Streaming. Wih, ada kakak streamer nih guys. Wih, keren. Lo di teater ya? Iya, abis ini aku show. Nonton ya shownya. Hari ini show LDP, Love Dream Passion. Kira-kira bakal ngapain hari ini? Oke katanya. Oke, aku tunggu ya. Datang ke teater apa di online nih kira-kira? Aku jadi MC KC. Kamu mau jadi MC? Boleh. Dia nanya aku jadi MC KC. Boleh. Nanti kamu yang ngelit show hari ini. Kebetulan ada kakak staff yang ngurusin shownya hari ini. Ntar aku langsung tektokan aja ya sama kakaknya, bilang ada yang mau menyalonkan diri jadi MC di show kita hari ini gitu. Tolong nanti nomor teleponnya diselipkan di kolom komentar ya, langsung dihubungi oleh kakak Jod. Aku jadi apa katanya? Maunya jadi apa ya? Boleh kok di komen-komen request aja maunya berperan jadi apa hari ini. sorry. Maaf ya guys, banyak yang lalang karena sedang di teater, karena teater selalu ramai. Maka aku seneng banget tau guys kalau saya di teater, soalnya selalu banyak orang, jadi kita tidak kesepian ya. Ada lalat buah. Kenapa ada lalat buah di sini? Di sini tidak ada buah perasaan. Cez, semangatin Sim lagi main Valo. Semangat. Jam berapa mainnya? Aku mau ikut dong, ngerecokin. Guys, buat kalian yang lagi nggak tahu, Simfia ini lagi open member loh katanya. Mau nambah ini ya, nambah warga ya ceritanya. Kalau misalnya kalian yang si lalat buah ini ya, dia pikir aku buah apa gimana ya? Ini pasti kemana ada yang naruh makanan nih di sini? Siapa nih yang naruh makanan di sini? Oke, lanjut. Tadi aku ngomongin apa? Oh iya, buat kalian yang belum punya komunitas,
banget. Oke, kita harus profesional, kita nggak boleh ke distract ya. Belum mandi enak aja. Enak aja belum mandi. Udah dong, masa nggak mandi? Mau show nih. Oke, lanjut. Buat kalian yang belum punya sebuah komunitas dan mau memiliki komunitas yang sangat positif, yang bisa main game, terus juga anggota-anggota itu sangat hebat. Ada yang dokter, ada yang guru ya, ada yang streamer tadi katanya. Pokoknya banyak banget. Ini adalah komunitas yang sangat positif. Kalau misalnya teman-teman mau join, bisa langsung ke Twitternya atau X-nya Symphony. Katanya nanti dikasih piobong gratis. Ngomong dulu aja nggak apa-apa. Nanti kan kalau misalnya udah join terus ditagihin kan bukan urusan aku. Yang penting aku udah bantu promosi. Gimana sih kan, ini kan kita teamwork kan, nggak boleh marah-marah kayak gitu. Aku udah bantu promosi, terus sisanya kalian yang udah. Ini kan namanya kerjasama guys, ceritanya gitu. Doain Verif OFC, wis Verif dong. Sip, saya catat. Siapa yang mau Verif? Angkat tangan. Aku. Pokoknya harus join banget OFC-nya Tim Love. Karena kita udah siapin sesuatu untuk kalian. Pokoknya kalian akan membawa pulang sesuatu. Itu adalah sebuah spoiler dari kita, dan itu adalah sesuatu yang spesial kita bikin untuk kalian. THR, betul, karena kan dapet THR. bukan ya. Wah, kalau saya dapet THR kayaknya semuanya langsung apply Tim Love ya. Kayaknya satu Indonesia deh langsung pengen dapet THR. Samaan nggak outfitnya? Seru sih sebenarnya. Tapi gimana cara kalian tahu, kalian diskusi itu gimana? Maksudnya gimana caranya? Misalnya gimana caranya kalian tahu kalian Verif dan teman kalian juga Verif? Terus kayak mau samaan baju itu gimana caranya? Emang kalian saling kenal semuanya? Atau yang samaan baju kita sih, maksudnya siapa sih yang samaan? Bebas deh, bebas yang kostum senyamannya aja, senyamannya. Kalau kita jujur kita belum tahu sih pakai baju apa. Belum diskusi. Kita sibuk latihan terus. Verif dulu aja deh. Iya, betul. Sekarang langkah pertamanya verif dulu. Seru banget sih, aku udah gak sabar di OFC minggu ini ya kayaknya. Show apa cek? Hari ini show LDP, Love Dream Passion. Cek emang betul kamu donatur Tim Love? jujur kemarin tuh kejadiannya tuh kayak gini guys. Jadi kemarin Tim Love tuh bukber. Tim Love tuh bukber kemarin. Terus kayak yang bagian nyari tempat tuh kan sebenarnya awalnya aku sama beberapa anak lain gitu kan. Terus karena aku merasa aku kayak harus lebih bertanggung jawab, jadi tuh aku mau bantu buat kayak cari tempat gitu. Terus ternyata setelah dipikir-pikir, kenapa kita nggak ajak kakak manajer aja ya sama kakak sensei gitu kan, kayaknya lebih asik biar kita bisa bonding sama-sama gitu. Akhirnya kita ajak dan akhirnya kakak manajer membantu kita untuk mencari tempat gitu. Terus kita makan hahaha gitu kan. Nah tibalah saat dimana kita mau bayar. Terus dia bilang kayak gini, paymentnya kan kita di lantai 2 ya, paymentnya mau di sini apa mau di bawah gitu kan. Terus semuanya langsung paymentnya, terus semuanya ngeliat ke aku. Terus aku kayak ya udah deh pakai punya aku dulu. Terus awalnya kan sebelum kalau misalnya kayak kita mau sewa VIP room kan kita harus kayak DP dulu ya awalnya. Terus kayak kakak manajer bilang, ini siapa yang mau bayarin DP-nya dulu? Terus aku kayak ya udah dia pakai punya aku dulu. Tapi nggak apa-apa kok.
Tapi bukan aku yang bayarin guys, tenang aja. Aku cuma nalangin aja. Terus si Lia dengan berbaik hati, Lia yang malaikat itu, dia ngomong kayak gini, Cepio, gak apa-apa Cepio, nanti aku bantu split billin ya. So kayak makasih ya Li. Terus tau gak sih, kita kemarin kan latihan ya, kalian tau gak sih billnya tuh panjang banget guys, kayak kayak segini sumpah billnya. Dan kayak itu kan makannya beda-beda gitu. Itu kemarin kita habis latihan, kita pulangnya, aku, Lia, sama kakak manajer, kita nggak pulang gara-gara kita pusing iniin split bill. Kayak ini tadi siapa yang nambah tadi pas di sana, terus kayak ini siapa yang tadi pesan ini, terus tiba-tiba ada 2 pesanan gaib guys, goib atau gaib, 2 pesanan goib. Jadi kayak ada yang pesen french fry sama air putih, cuma nggak semuanya, nggak ada yang merasa pesan. Jadi kayak ini siapa yang pesan? Siapa yang pesan air putih nih, sama siapa yang pesan french fries, kok nggak ada yang mau ngaku gitu. Tapi kayak enggak Cepio, enggak, kita nggak pesan, nggak ada yang pesan, nggak ada pesan. Terus kayak waduh. Terus akhirnya kata Lia, udah Cek, nggak apa-apa, kita bagi 17 aja kan. Jadi jumlah air putih dan jumlah french fries kita bagi 17. Karena kita makannya ber-17. Dan kalian tau gak sih, aku tuh sakit hati banget karena harga air putih itu 90.000 dan kayak nggak ada yang pesan. Jadi itu siapa 90.000 dan nggak ada yang pesan? Kan kalau misalnya cuma ya 15.000, 20.000, ya udahlah ya aku aja yang bayarin gitu kan, aku pikir. Tapi kayak 90.000 mineral water, kayak sakit hati nggak sih guys dengarnya? Jadi akhirnya dibagi 17. Kemarin kita udah kayak kalkulator, ini tambah segini, sumpah kita udah kayak anak akuntansi banget asli. Kocak banget sumpah. Tenang guys, aku bukan yang bayarin tim lo, kita semua bertanggung jawab atas pesanan kita masing-masing ya. Aku rasa tuh air mineral 90.000 langsung didatangkan dari surga sumpah. Air dari surga asli. Itu kalau minum kayaknya langsung cerah kulitnya aku rasa. Langsung ada penyakit-penyakit kayak misalnya sakit mah, itu langsung sembuh guys kalau bisa minum air itu. Holy water semua. Bersihkan pori-pori. Iya sumpah, itu kalau dipakai cuci muka langsung berubah jadi wonyong asli mukanya. Kocak banget dah. Tapi seru sih. Kemarin kita banyak ngobrol-ngobrol, terus kayak pada cantik-cantik banget. Kita janjian dress code-nya pakai warna putih. Gitu. Ada cerita lagi, aku mau cerita tentang si Lana itu lagi. Kemarin kita udah ngomong kayak gini, Team Love, nanti pas acara kita bawa pulpen ya, karena kita mau bikin sesuatu gitu kan. Bawa pulpen. Oke, capek ya. Terus si Cynthia tuh udah ingetin lagi di grup, guys jangan lupa bawa pulpen ya. Terus pas kita udah menulis nih, si Lana gini doang. Terus aku bilang, Lana kamu gak bawa pulpen? Enggak Cepio. Terus aku kayak, nah kan karena aku tahu Lana gak bakal bawa, aku bawa pulpen spare. Aku bilang, aku bawa kotak pensil aku dengan isi banyak pulpen gitu. Aku yakin pasti ada yang gak bawa pulpen, dan itu bukan cuma Lana, ternyata ada lagi yang lain yang gak bawa pulpen. Jadi aku kayak, tapi untungnya ada Elin juga yang dia bawa 1 kantong pulpen gitu. Kayaknya semuanya udah khawatir deh, kayaknya bakal ada yang lupa nih gak bawa pulpen. Jadi kayak semuanya berpikir aku harus bawa spare pulpen. Bagus sih, saling backup. Mantap kerjasamanya Team Love, sesigap dan seinisiatif itu. Teamwork. Yang pose siapa aja? Yang pose siapa aja ya guys? Aku bagian ngeramein aja nih soalnya. Aku cuma bagian ngeramein, jadi aku kayak kurang tahu siapa ya. Kayaknya setengahnya nggak sih? Kayaknya. Ya nggak apa-apa lah, puasa nggak puasa kan kebersamaannya ya, nggak mungkin kan aku nanyain kayak kamu siapa yang puasa, kamu agamanya apa, masa aku ngomongnya kayak gitu. Cerita review Cila itu dong, yang mana ya kak kebetulan? Emangnya kita berulah lagi ya kak? Cep kok bisa si Freya showroom sendiri? Jujur, tunggu, kita harus hormat dulu sama si kapten itu, asik. Gila, cuma Okinawa loh yang bisa bikin Freya menyalakan showroomnya lagi. Gokil, hormat ketua. Jujur aku nggak expect juga. Jadi ini adalah sebuah kejutan ya untuk diriku pribadi juga.
Dan dia kemarin showroomnya lama loh, aku sempat join roomnya kan, kayak weh dia lagi bikin diamond painting ya tuh anak. Itu diamond painting dia beli pas lagi jalan sama Freviocil kalau nggak salah. Kemarin dia beli mainan gitu, mainan aneh. Tenang aja kak. Setiap ada kata staff lewat akan kayak gini. Dengar-dengar satu Indonesia nonton ya katanya. Dengar-dengar satu Indonesia langsung download showroom. langsung error ya showroomnya. Tapi gokil sih. Keren sering-sering ya. Iya asli server down. Terus aku lihat dia dia juga join di showroomnya Natsia ya. Natsia itu kok lucu banget ya itu anak ya, jujur. Kemarin tuh ada klip ada klip dia lewat di TikTok aku, kayak ada yang ngeditin gitu pas dia lagi showroom. Dia lucu banget sumpah, kayak dia nggak ngapa-ngapain pun kocak. Bahkan kemarin ya pas Akbi itu kan aku ada banyak banget scene sama dia sama Nala, mereka berdua tuh kocak banget asli. Aku pengen dia lebih dekat sama mereka. Natsia main dong sama aku, main dong. Aku lihat yang dia di showroom dia ngomong kayak gini. Ini lucu banget, sampai aku kirim ke Freya sumpah video TikToknya. Dia ngomong kayak gini, dia pengen banget pergi ke Okinawa katanya. Terus dia bilang dia udah packing. Terus dia ngomong gini, ayo guys kita pelajari alamat Okinawa yuk. Itu lucu banget, aku sampai nonton tuh berkali-kali, sampai cekikikan sendiri gitu loh malam-malam. Sampai kirim ke Freya, nih anak kocak banget sih, aku bilang gitu. Natsia ketemenan yuk nih guys, kalau misalnya kalian yang osnya Natsia bilangin Cepio mau temenan sama kamu gitu. Dia sampai buka packnya lagi gara-gara aduh sumpah. Gimana kalau misalnya nanti siapapun yang menang patungan deh bawa Natsia. Patungan deh yang nomor 1, 2, 3 nanti siapapun yang menangnya di akhir nanti patungan sumpah ajak Natsia. Nanti aku tambahin deh dikit buat Natsia. Sama dia kocak banget asli. PT iya kita patungan lah bawa Natsia. Kita bikin uang kas untuk membawa Natsia. Semoga Natsia bisa ke Okinawa ya. Aku doain juga, aku bantu doain untuk Natsia. Semangat. Tapi kamu temenan dulu ya sama aku. Kocak banget sumpah. Chat telat gak? Enggak harusnya. Pokoknya aku akan berhenti live kalau misalnya aku dipanggil guys GR gitu ya. Jadi selagi belum ada kata-kata guys GR, aku akan tetap live. Karena aku bisnis show guys. Apa nih? Cici ngapain di teater? Aku adalah penghuni teater sebenarnya, alias aku mau show. Kamu di sana sendiri Cep? Enggak dong. Ada member lain lagi make up sama lagi rambut. Ada kakak staff di sana. Tapi di ruangan ini aku sendiri sih. Semangat Cepio, terima kasih ya. Aku semangat kalau kalian semangat. Terima kasih. Arigatou. Apa tidak semangat gak verif soalnya Cep? Gak boleh gitu dong, gak verif pun harus semangat. Karena kita pasti dipertemukan di saat dan di waktu yang paling tepat dari Tuhan. Bisa aja kalau misalnya kamu verif hari ini, kamu jadi gak bisa beli makan malam yang kamu inginkan. Jadi pasti ada berkahnya kok di balik semua hal. Info tendamu mau buat apa? Oh iya, kemarin tuh kan anak-anak Sanbasu kan main di arisan ya, terus dapat tenda. Sebenarnya aku tuh
nggak pernah camping seumur hidup aku, dan keluarga aku juga nggak ada yang suka camping. Jadi tendanya aku hibahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, alias aku tinggal di teater, terus kalau ada yang mau ngambil aja. Karena kan daripada aku bawa pulang terus jadi barang tidak berguna karena aku nggak pakai, jadi aku kasih aja kepada orang yang membutuhkan, yang mungkin emang suka camping atau emang suka tenda gitu, jadi aku kasih aja. Begitu juga CCTV dan juga apa ya, atau lagi kipas angin, aku taruh di teater terus kayak siapa aja yang mau ambil boleh kok. Tuh adalah berbagi kebahagiaan. Buat konten JKT TV aja. Sebenarnya bisa sih, tapi kan tendanya bukan cuma satu ya. Aku nggak tahu si member lain pada bawa pulang apa enggak. Buka puasa pakai apa, Cem? Aduh, kebetulan aku nggak puasa lagi, Kak. Aku udah makan tadi. Aku tidak puasa. Maaf ya. Mau Cekica sama Cepio lagi? Ayo, Cekica. Nanti semoga ada giliran aku Cekica lagi. Cara biar full screen gimana guys? Tuh guys, bantuin guys, gimana caranya biar full screen katanya? Kayaknya nggak bisa nggak sih kalau misalnya di showroom? Selalu pasti ada avatarnya nggak sih di sini? Deketin aja layarnya, Kak. Oh, deketin aja matanya gini, Kak, katanya. Deketin gini aja nontonnya nih, Kak. Jadi kayak penglihatan Kakak tuh kayak cuma di sini gitu. Maaf ya, nyebelin. Sorry. Padahal mungkin kakaknya serius ya, terus kayak mungkin kakak akan jadi clipper masa depan JKT, cuma kayak maaf ya kalau jawaban aku nggak membantu. sorry. Saya ceritain syuting TS Talk. Oh iya guys, kemarin ada podcast yang sudah rilis bersama TS Magia. Udah nonton belum? Nonton dong, masa nggak nonton? Aduh bentar guys, ini karena aku catok sendiri, poninya tuh udah kayak yang panjang-panjang guys. Jadi waktu itu tuh pagi banget sumpah. Itu pagi banget, terus aku pas nonton lagi baru nyadar kayak ternyata suaraku masih agak kayak iya Kak, jadi jadi abis TS Media kita tuh udah lanjut kegiatan lain gitu. Jadi kayak rasanya kayak pengen kasih air, makasih ya. Kalian yang puasa dan gak minum tuh kayak suaranya serak gak sih? Jadi aku masih yang kayak iya seperti simfoni yang menenangkan hati, masih kayak tapi seru sih karena kayak ngobrolnya kan ternyata pas aku nonton ya ternyata dari situ kayak 50 menit tapi nggak kerasa karena benar-benar kakak hostnya tuh seru banget dan rasanya tuh kayak atmosfernya sangat santai, terus bareng sama Meng sama Michi juga kan, jadi kayak lama-lama aku jadi semakin bangun dan ceria kayak oh aku mendapatkan energi dari kakak itu gitu. Seru sih, pengen ya sering-sering banyak ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nonton ya guys yang belum nonton. Nih di sana aku kelihatannya kayak Anggun Ling gak guys? Aku udah kelihatan kayak gimana kira-kira kalau misalkan kalau kalian pertama kali nonton itu sebagai bukan fans JKT, kira-kira impression kalian ke aku tuh bakal kayak cewek-cewek yang Anggun Ling gitu nggak? Udah berhasil belum aku? Cocok, makasih ya, oh my god, Anggun banget ya, nah gitu dong. Nah gitu dong, bagus. Oke. Aku akan mengeluarkan sisi diriku yang seperti itu lebih banyak lagi ya. Tapi kalau di showroom nggak bisa sih, kalau di showroom kayaknya kita udah terlalu bestie untuk itu, jadi itu kalau untuk media luar aja ya. Siap bestie, yes. Tos dulu. Pencitraan itu bukan pencitraan guys, itu namanya membangun first impression yang bagus untuk orang-orang yang belum nonton JKT48. Terus kalau misalnya tiba-tiba aku berulah terus kayak dia kayak ih kok
kayak gitu ya, gitu aneh gimana. Jadi kita kan harus bikin first impression yang bagus untuk orang-orang yang pertama kali nonton. Nanti kalau saya dia udah nah gini kan, nanti kan mungkin dia kalau ngeliat member JKT Anggun ntar dia bakal kayak ih kok menarik ya gitu kan. Terus nanti pas dia udah mulai nonton konten yang lain, baru kita tarik dia ke dunia JKT48 ini guys. Baru kita tarik sampai dia bisa keluar lagi dari dunia per JKT48an ini. Maaf aku terlalu semangat nih ngomongnya. Kalau kata orang-orang kan kalau misalnya udah masuk ke fandom JKT48 gak bisa keluar lagi. Jadi nanti pokoknya pas dia udah kayak mulai mau suka JKT, kita udah kayak gini guys semuanya. Kita udah kayak gini. Terus pas dia udah kayak nyemplung dikit, kita langsung tarik kakinya. Gitu caranya. Terus ntar minggu depannya dia langsung udah download showroom, terus nontonin semua showroom member JKT. Terus akhirnya nanti dia ikut VC, abis itu nanti dia nonton teater, abis nonton teater ntar ikut meet and greet, request hour, konser, terus jadi deh fans JKT48 gitu caranya. Setuju? Kita kan kerjasama ya guys. Kita kerjasama meluaskan dan memperlebar fandom JKT48 ini. Setuju? Nanti masukin Symphony sekalian. Nah kalau itu kita bisa kalau misalnya dia udah nyemplung dulu. Jadi kita harus perlahan, gak bisa langsung kita masukin Symphony. Kita harus pelan-pelan dulu. Sih nanti Sabtu Symphony Jabodetabek ada bukber. Wih asiknya. Siapa yang bayarin? Kalau di fanbase gitu biasanya kalau misalnya acara bukber tuh ada yang nalangin atau pakai uang kas. CPU yang bayarin enak aja. Kalau punya diajak gak apa-apa, aku nggak diajak sih sama kalian. Nanti aku split bill. Ajakin aku dulu dong. Ada tukar kadonya nggak sih? Nggak ada ya, kan lebaran ya, bukan Natalan. Iya tukar kado, iya serius. Beneran ada tukar kado. Wih, jadi ini kolaborasi antara Natalan yang agak telat sama lebaran gitu maksudnya. Kayak puasa dan lebaran. Seru banget. Nanti ada kayak gacha angpau gitu gak? Kalau kemarin pas di keluargaku buka bersama, kita tuh ada kayak gacha pohon angpau gitu. Jadi di pohon angpaunya tuh ada beberapa kertas angpau, terus kita ambil random, terus dilihat isinya berapa, beda-beda gitu. Kayaknya seru deh. Jadi sekalian aja Natalan, Imlek, Valentine juga boleh, bagi-bagi coklat Valentine sama puasa digabung jadi satu event gitu. Seru banget sumpah. Yes, digabung betul-betul. CPO kangen Owen, next time ajak Owen live bareng. Aku nggak tahu sih dia sekarang udah mau atau belum, masih mau apa enggak diajak live ya, karena dia udah gede guys. Kalian yang misalnya cowok-cowok pas kalian seumur Owen juga pasti ngerti nggak sih, dia tuh tipe anak yang tahu nggak sih kalau misalnya di acara keluarga dia tuh kalau diajak foto tuh dia kayak gak mau gitu loh. Dia nggak mau mulu karena anak cowok. Dan koko aku juga sama, koko aku tuh kalau misalnya disuruh foto ya kayak jangan diposting, gak mau gitu. Terus kalau saya disuruh foto dia kayak gini mukanya. Terus mami aku sering kayak gini, oh kemarin ini baru terjadi sumpah pas lagi Imlek kan ada foto keluarga gitu kan, foto ya foto Owen mukanya yang bener ya, Owen mukanya bener. Terus dia kayak gini, terus pas udah selesai fotonya, Owen senyum, jangan kayak gitu mukanya, mana giginya tunjukin gitu kan. Terus si Owen kayak, terus katanya mami yang bener Owen. Terus katanya Owen udah senyum katanya, emang mukanya kayak gini katanya Owen. Terus aku cuma kayak sabar tenangin diri kalian, ini cuma foto keluarga guys. Terus dia beneran yang marah gitu, soalnya dia tuh gak suka banget diajak foto. Aku bener-bener bingung banget kenapa juga, sedangkan aku udah yang kayak gini.
Aku yang kayak, kamera sini, tangkaplah aku. Terus kasih awal masih kayak, orang emang mukanya begini katanya. Kocak banget sumpah. Apalagi mami aku kan demen banget foto-foto ya, namanya juga cewek gitu. Gitu deh. Itu tuh tandanya udah gede ya, padahal dulu tuh pas kecil dia nggak pernah tahu kayak gitu. Pas kecil tuh dia kayak ya udah diajak foto-foto aja, malah dia tuh punya foto yang kayak gini, lucu banget. Dan itu masih kayak Upin Ipin, menurut aku dia size-nya masih kayak Upin Ipin gitu dulu, pas masih nurut mau diajak foto ya gitu. Ngomongin Upin Ipin, kemarin ada hal yang membuat aku kaget jujur. Selama ini kan yang kita ketahui, kita nggak pernah lihat bapaknya Upin Ipin ya. Terus kemarin ada episode baru yang ada bapaknya, guys. Kan nonton belum? Jujur, aku pas lihat itu langsung kayak, kan aku lihat di Instagramnya Upin Ipin official kan. Terus langsung rame banget, semua orang tuh kayak bapaknya Upin Ipin muncul gitu kan. Terus aku langsung kirim ke kamu teh, karena kamu teh kan suka Upin Ipin. Terus kau kan, Kak Upin, kamu teh kan jadi Kak Upin. aduh, aduh aku harus pelan-pelan deh ngomongnya. Aku nggak kamu teh, maksudnya kamu teh bukan Kak Upin. Kamu teh maksudnya kamu teh langsung bilang kayak gini akhirnya ya gitu. Tapi itu benar apa enggak sih? Aku belum nonton loh. Aku cuma lihat kayak screenshotannya gitu. Temen bapaknya itu, masa sih? Itu bukan bapaknya? Lah, wah clickbait dong, scam dong itu, scam. Wah aku harus nonton nih abis ini. Kok bisa dibilang itu bapaknya kalau gitu sebelumnya? Cuma di prank kah kita? Aku sudah excited loh. Sebenarnya yang paling sedih kayaknya bukan kita tapi Upin Ipinnya. Bayangin dia jadi Upin Ipin kayak udah melihat kayak, kamulah bapakku, tapi tetap prank, aku teman bapakmu gitu. Menurut aku agak kasihan sih. Memang tidak ada yang bisa dipercaya. Padahal April Mop belum April Mop padahal. Ngomong-ngomong April Mop, nggak jadi dia ada kakak Jordi, aku takut. Takut. Padahal tadi aku pengen, kalau saya di rumah aku bakal ngomong, cuma karena sekarang ada kakak Jordi ntar diomelin. April Mop kan tanggal 1 April. Kalian tahu nggak 1 April tuh apa yang mulai berlaku di JKT48? Enggak. Bercanda kak, bercanda. Gak boleh, nanti aku nggak dijadi ikutin show loh. Hari ini udah show LDP soalnya. Bercanda ya kak, cuma pemikiran isengku aja. Sorry. Jangan ngawur ya, sorry ya. udah rapat dapat ternyata apa? Emang kalian rapat juga? Nina lagi SRC mana? Dia show nggak sih hari ini? Dia di teater juga apa enggak? Jujur aku agak lupa tadi ngeliat dia apa enggak di rumah ya. Ya kalau misalnya dia di sini aku bakal panggil dia terus kayak sini kita live bareng gitu. Lucu banget sih tuh anak. Hai chat, hai. Halo, selamat sore. Kan udah berburu takjil belum? Aku temenin deh. Kalau misalnya berburu takjil tuh biasanya jam berapa sih? Jam 4 atau jam 5? Atau jam 5 udah habis gak sih? Lima tinggal. Jam 5 udah habis ya. Biasanya kalian tuh belinya yang manis atau yang kayak risol atau
apa sih, biji salak ya, biji salak es pisang hijau gitu-gitu. Sukanya yang kayak gimana? Gorengan langsung nasi manis, risol mayo, nasi padang. Buka puasa pakai nasi padang? Emangnya nggak langsung sakit perutnya? Langsung makan besar gitu ya? Wih, merosot terus. Oke. Kamu digibahin siapa? Digibahin sama siapa aku? Najia. Emang iya? Najia bilang apa? Tolong dong kalian jadi jembatan komunikasiku dengan dia. Najia bilang gitu. Kalian kan bisa kan nonton yang 2 screen kayak gitu. Najia dipanggil Cepio gitu. Lia sama Nala berantem. Iya guys, itu apa yang terjadi sih? Tolong, aku kayak belum update gitu. Tadi aku bangun-bangun langsung kayak rame. Apa yang terjadi dengan Naila dan Lia? Tolong update kak. Terus tadi aku lihat si Naila tuh izin ke aku, katanya Cepio izin blok Lia. So kayak ada masalah sebesar apa sampai blok-blokan? Menurut aku tuh kalau udah di blok tuh rasanya tuh kayak wow, ini masalah besar nih. Aku harus menjadi penengah antara kalian. Apa ini? Ada apa yang terjadi? Tolong kasih tahu aku. Mohon bantuannya ya, kalau misalnya tim love ada yang berantem, kasih tahu aku. Tapi Naila kocak banget semua yang kemarin. This is Amerika itu ya, lucu banget asli. Najia apa? Najia ngajak kata Najia ngajak kemana aja aku mau. Ngajak kemana aja aku mau, maksudnya? Kita kan harus love terus ya, Ceng, nggak boleh berantem. Benar, nah ini dia. Benar sekali. OTW FX juga sini aku suka lo, terima kasih ya. Seperti avatar hijau kamu love ya, setim love itu kah kamu, Kak Brili? Gemes banget sih dia, kayak di tengah dan hijau gitu loh, jadi kayak sangat menarik perhatian banyak orang. Center love kita nih si hijau ini nih, Kakak Brili nih, dia love yang di tengah dan ekspresi sangat idol gini. Birthday t-shirt punyaku kok belum dikirim. Oke, sebentar lagi akan sampai di rumah kamu, tunggu ya. Tapi malam ini show kan? Iya, aku malam ini show. Cerita lucu waktu nginep diizinin diceritain sih. Yang kemarin yang aku bilang mau cerita itu ya sama Freya. Tunggu aku pikir dulu, aku sudah belum nanya sih. Tapi harusnya gak apa-apa sih. Kepo banget deh. Tapi sebenarnya nggak penting guys, ini sebenarnya nggak penting, cuma ini agak kocak aja. Ya udahlah, aku ceritain aja. Jadi kemarin kan lagi jalan-jalan Revio Cila, terus tiba-tiba kita tuh kayak di stop sama orang gitu. Terus kita ya pikir siapa nih gitu kan, terus orang itu tuh bule. Terus kemarin tuh aku lagi kayak dikuncir 2 dan kayak pakai rok pink gitu. Terus dia bilang gini, are you Japanese? Terus kayak no, I'm Indonesian gitu kan.
Terus I'm Indonesian, aku bilang, oh you look like Japanese katanya. So kayak, oh, no. Terus dia kayak basa-basi gitu, dia bilang kayak, kamu lagi belajar bahasa Inggris gak? Kamu kayak bahasa Inggris gitu kan. So aku bilang kayak, aku bisa sih sedikit-sedikit, aku bilang. Terus dia bilang, oh aku juga pengen belajar bahasa Indonesia, gimana kalau misalnya kamu ajarin aku bahasa Indonesia, aku ajarin kamu bahasa Inggris, kamu punya nomor WA nggak? So kayak, wow. Terus aku yang kayak, no gitu kan. Terus si Freya langsung ngomong kayak gini, no, she's actually underage. Terus dia bilang, she's 15. Tuh kayak, pak, gila-gilanya nih orang bilang aku umur 15 tahun. Kataku, mana ada sih aku katain kayak umur 15 tahun. Maksudnya kayak kalau misalnya mau ngebohong dikit tuh kayak jangan ngomong aku 15 tahun yang lebih masuk akal lah gitu kan. Terus aku yang kayak, 15 tahun. Terus karena aku udah kayak kebingungan kan, aku cuma iya aja kayak, yes. Terus kayak kita langsung kayak pura-pura buru-buru gitu kan, kayak oh sorry gitu kan. Terus dia bilang, oh ya nggak apa-apa, kamu lucu banget tapi gitu ya. Terus dia kayak makasih ya. Terus akhirnya dia pergi juga. Terus kita kayak ini apa ya maksudnya. Tiba-tiba banget. Terus enggak, maksudnya tuh yang kocak tuh si Pren ngomong aku 15 tahun tuh nggak masuk akal banget sumpah. Bahkan sampai si Bula itu ngomong kayak, dia nggak kata 15 tahun sih, dia ngomong gitu. Terus aku yang kayak, ya iyalah, aku 24, masa ya dikuranginnya jauh banget gitu ke 15 tahun ya. Terus aku bilang sama Previola, enak ya kalau jalan-jalan sama kapten, kalau misalnya ada apa-apa langsung dia yang iniin, yang ngestopin gitu. Sebenarnya gitu doang sih cerita, cuma kayak agak kocak aja. Agak gak masuk akal gitu ya. Gitu deh, gitu dong sih ceritanya guys, emang agak nggak penting. Tapi kita bener-bener gak expect karena kayak dia tuh bener-bener nge-stop kita lagi jalan ya berempat, dia bener-bener datang entah dari mana gitu, tiba-tiba ke depan kita gitu. Terus kayak langsung kayak, are you Japanese? Terus aku kayak, ini who are you gitu kan dalam hatiku. Siapa ini, apakah kita pernah kenal gitu. Itu bolehnya sendiri, iya dia sendiri, cuma dia kayak udah dewasa gitu. Aku kayak nggak tahu sih dia umur berapa, cuma kan kalau boleh kayak tinggi dewasa gitu kan. Aku takut. aku untungnya aku lagi sama teman-teman aku gitu kan, jadi kayak langsung ada Freya, no she actually underage. So kayak wes Freya. Gokil, Cap kita melindungi para member. Respect. Gitu ceritanya. Ya kan, aku juga kayak pas pertama itu kayak takut banget sumpah, aku kayak ini orang siapa gitu. Day one gua nih, Cepio baru download showroom. Hai, welcome. Takutnya modus, ya kan? Soalnya kan kayak zaman sekarang kita nggak tahu ya. Maksudnya orang di luar sana kan, maksudnya nggak boleh suuzon sih. Cuma maksudnya kita kan ada baiknya berhati-hati, jangan pernah menyebarkan identitas kita atau kayak nomor telepon atau apapun yang penting itu ke banyak orang. Ini juga untuk kalian ya guys. Kalau tiba-tiba kalian disamperin, mungkin adik-adik yang nonton, kayak tiba-tiba disamperin orang random, nggak boleh kasih nomor telepon kalian walaupun dia tuh terlihat kayak meyakinkan, juga nggak boleh ya guys. Itu sangat bahaya. Dan misalnya kalau misalnya nggak kenal dan mencurigakan, jangan pernah kasih tahu nama asli kalian juga siapa gitu. Pokoknya jangan ada identitas yang diberitahu kepada mereka. Bahaya guys. Itu deh ceritanya. Setuju banget sih ya kan? Iya betul. BTW ini sekarang jam berapa sih, kok kayak nggak mulai ya JR-nya? Apa kalian nungguin aku showroomnya? Si kepedean. Mau setengah 5, mau setengah 5. Oh, kayaknya 15 menit lagi deh. Kalau di jadwal tuh 16.30 kalau nggak salah. Mungkin aku akan sekitar 15 menit lagi. JR-nya habis buka kah? Sebelum. Jadi nanti kalau misalnya bulan Ramadan tuh biasa kita JR, terus break buka puasa, terus baru prepare lagi, baru kita mulai show gitu. Sebenarnya tadi tuh kan aku udah bilang ya, aku tuh habis makan sebelum live, tapi makan aku belum selesai kan, tadi aku makannya buru-buru. Jadi mungkin habis JR nanti aku akan lanjutin makan aku. Saya saran mending ayam geprek apa ayam bakar.
ayam bakar. Kalau misalnya kamu puasa, kalau kamu puasa ayam bakar, kalau misalnya kamu nggak puasa ayam geprek. Karena ntar kalau misalnya kamu buka puasanya langsung yang pedes-pedes, nanti sakit perut gak sih? Baru baru tahu makan bisa di pause. Iya, sebenarnya sih aku nggak suka sih makan di pause kayak gitu, cuma aku kan pengen live ya, jadi nggak apa-apa. Aku udah makan setengah, yang penting perutnya nggak bolong kalau kata Ola. Yang penting nggak sakit mah, jadi kayak aku disemutin dulu makan. Sebenarnya ya aku tuh suka bingung sama orang yang kayak suka lupa makan. Kalau aku nggak tahu sih, cuma aku tuh tipe orang yang nggak bakal bisa lupa makan, karena aku suka banget makan sumpah. Kalian ada yang sama nggak sih kayak aku? Kan ada ya orang yang kayak selalu diingetin sama orang tua, jangan lupa makan ya, kamu sibuk banget dan lupa makan ya. Menurut aku kayak aku nggak bakal lupa makan sumpah, karena pertama aku suka makan, terus kedua kalau misalnya belum makan tuh kayak gak ada energi gitu loh, kecuali emang misalnya bangunnya sore terus baru makannya malam karena belum terlalu lapar. Terus kalau saya aku udah merasakan wah kayaknya aku udah mau lapar nih, aku tuh bakal makan gitu loh. Jadi aku kayak gak ngerti kalau saya mami aku selalu kayak, "Ceh, udah makan belum? Ceh, jangan lupa makan," gitu. Aku tuh rasanya pengen ngomong ke mami aku kayak, "Mi, aku tuh gak akan lupa makan. Makan adalah bagian dari hidupku yang sangat penting, jadi aku akan makan." Ya kan Gracie? Nah itu orang suka pucat tuh kalau nggak makan. Sering nggak makan deh. Ntar tenang aja guys, di tim love aku kan ingetin dia. Nanti di tim love aku bakal, guys siapa yang belum makan, yang udah makan absen di grup ya. Jangan, tim love gak boleh ada yang aslam, tim love gak boleh ada yang sakit lambung, gak boleh ada yang sakit mah, semuanya harus sehat ya guys, gitu. Jangan ada yang diam-diam pucat tiba-tiba. Iya aku sekarang belum makan cek. Ya jangan makan tuh kalau kamu masih puasa. Belum waktunya kalau itu. Kalau itu emang belum waktunya ya kak. Sabar. Apa nih? Aku belum makan dari jam 4 subuh cek. Aduh pikir sendiri lah udah gede. Nunggu buka puasa sambil minum es teh cek. Wah ini emang agak beda ini. Terserah deh urusan kamu itu. Oh ya, sepertinya Tuhan pun berkata ini belum waktunya. Sangat relate ya dengan orang-orang berpuasa. Lagi di teater ya cek. Iya. Kalian tuh ada yang belum pernah datang ke teater gak sih? Terus kayak penasaran isi teater kayak gimana? Aku bisa loh room tour buat kalian. Oh iya, kalian harus lihat ini sumpah. Bentar guys, kalian harus lihat ini. Mumpung aku lagi di teater ya guys. Asik guys, ada aku. Guys ini aku loh. Ini aku. Kamu lihat gak ini ada aku? Wis. Ini dia, sumpah guys, ini tuh pengen aku curi, sumpah. Aku beneran pengen curi ini bawa pulang. Aku sampai kayak bilang ke kakak staff, boleh nggak sih aku minta soft filenya buat ini, terus aku kayak print di rumah. Kira-kira kalau misalnya aku print di rumah itu terlalu narsis gak? Tapi kalian ngerti nggak sih, kayak aku mau bawa pulang ini. Emang boleh ada kayak gini, terus akunya besar kayak gini. Terima kasih ya. Terus selain itu juga ada ini. Ceng 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 cereng cereng ceng ceng ceng. Aku lumayan kangen sih sama syutingku, sangat suka jujur, karena syutingnya sangat berkesan. Bahkan kalau kalian nonton video BTS-nya, aku sama teman-teman tuh sampai nangis karena kayak syutingnya terlalu seru gitu. Aku kangen banget. Magic Hour juga seru banget. Magic Hour seru banget karena kita syutingnya tuh kayak di tempat yang ada salju gitu kan, dan sangat memorable karena kita sampai nangis juga karena tangan kita kedinginan. Ini seru banget sih. Terus juga hasil kayak outputnya dari kayak short filmnya gitu kan, jadi keren banget. Channel aku juga seru banget. Ini waktu itu syutingnya tuh bener-bener panas banget, yang kita ditinggal di atas kapal karena kita harus shoot pakai drone. Terus kita kayak syuting nari, tapi nggak ada kata staff sekitar kita gitu. Cishani, so cantik, so pretty. Love Cishani. Di sini rambut aku adalah rambut terpendek. Rambutnya pendek dan tipis banget. Ini adalah rambut yang mami aku bilang, "Ceh, jangan lagi ya potong rambut model gurita gitu," katanya.
Katanya kayak gurita guys rambut aku di Sayonara Pro, tapi nggak apa-apa karena mami aku yang ngomong. Mami aku kayak marah banget sebab pas aku potong rambut ini, kayak kamu potong kayak gitu, rambut kamu jadi tipis kayak gurita katanya. So kayak sorry udah terlanjur potong. Flying high, I love flying high. Aku suka banget tau flying high karena waktu itu tuh ini kok kita waktu itu pas lagi masa-masa covid gak sih guys? Ingat nggak yang ini tuh pengumumannya ada di depan GBK itu? Di sini semuanya masih kayak bayi jujur. Kristi, terus kayak Marsha juga masih bayi banget. Hah? 1, 2, ini sisa berempat guys. Jadi yang masih ada sekarang Kristi, Kaveni, Fioni, Marsha. Cepat sekali ya waktu berlalu. Nah ini dia awal-awal new era. Menurut aku ini bagus banget sih. Kayak konsep photoshootnya itu benar-benar aku suka banget. Karena kayak kata natural dan kayak makeupnya tuh no make up, ngerti gak sih? Love segitiga. Aku mana ya btw? Oh ini aku kayak oke, aku yang mana ya? Jangan, aku belum berponi. Ini aku belum berponi atau udah ya sebenarnya? Kayaknya udah ada tapi baru popis alias poni tipis. Jadi masih bisa dikeluarin. Udah mau JR kak? Oh belum. Oke. Ntar panggil aja ya kak. Aku di sini ya kak. Kirain udah mau JR. So apa lagi yang pengen kalian lihat guys di sini? Apa lagi? Di sini juga ada single lainnya juga sih, keren banget sumpah. Gila sih, ini bagus banget. Mungkin kalau dulu kayaknya di sini tuh ada tanda tangan gak sih guys? Apa aku halu ya? Apa itu teater yang lain ya? Dulu ada tanda tangan gak sih di sini? Kenapa sekarang udah nggak ada ya? Kita tanda tangan deh. Kira-kira kalau di lobby teater udah ada orang belum ya? Kalau aku keluar kira-kira udah ada fans belum? Belum ada sih. Kira-kira kalau aku keluar aku bandel gak? Aku keluar aku agak bandel ya kayaknya ya. Coba tanya dulu deh. Kak boleh keluar gak? Sambil live tapi gak apa-apa, gak ada orang. Aku bilang kalau misalnya aku keluar aku bandel gak ya kak gitu? Gak ada orang kan? Gak ada, oh boleh guys. Udah approve, kalau misalnya tiba-tiba diomelin tadi ada buktinya kan. Kalian para creeper bisa bilang ke kakak JOT. Wih guys, ini adalah teater JKT48. Ada orang guys, ada orang. Ternyata ada orang kak, katanya gak ada orang. Aduh malu deh aku jadinya. Udah guys maaf ya. Ih dibohongin loh ya. Ada orang juga, katanya gak ada orang. Ternyata di sana di prank JOT sumpah. Aduh aku jadi malu deh kayak orang gila gitu. Keluar masuk lagi. Udah, pokoknya ada orang dia aku malu. Narsis banget. Ya kan, tadi aku bilang loh, kak ada orang nggak di depan? Nggak ada. Aku mau sambil live boleh nggak? Boleh. Pas aku keluar ada orang, ada fans kayak gitu di depan. Malu ya. Jadi kita di dalam aja, emang kita nggak berbanyak tingkah. Padahal aku pengen kasih lihat kalian Kak Besha, seru banget nggak sih? Kalau misalnya, kalau gitu aku kasih lihat kalian dalamnya teater aja ya, boleh nggak sih? Boleh lah ya. Nah, kalau di sini kan belum ada para fans. Nah, masuk yuk. Welcome, anggap aja rumah sendiri. Ada yang lagi latihan. Siapa itu? Kathy, mau masuk live aku gak? Aku lagi live. Hai, Ada Kathy. Ih, udah cantik banget. Aku rambutnya masih berantakan di sebelah kamu. cantik kok. Aku malu. Oh my god, aku masuk showroomnya Cepio. Makasih ya Cep. Tahu nggak sih kemarin kita kan tim love itu kan tim love itu kan kita bukber ya, terus kita pakai dress gitu kan Kathy kemarin. Terus kita habis itu lanjut latihan, terus aku bilang aku kan bawa kaos, terus Kathy ini bilang kayak gini, saya bilang gak usah ganti kaos karena dia latihan tuh pakai dress, terus dia pakai celana latihan bawahnya, jadi kayak agak nggak nyambung sih. Tapi Kathy bilang Cepio nggak apa-apa, aku temenin Cepio pakai dress juga aja. Terus aku bilang, ini mah namanya aku yang nemenin kamu deh kayaknya, bukan kamu yang nemenin aku karena aku kan bawa kaos sebenarnya. Tapi akhirnya aku latihan pakai dress. Terus karena aku udah tua dan mulai ringkih, jadi kayak di tengah latihan aku kedinginan. Aku bilang kayak Kathy, boleh nggak kalau aku ganti kaos? Terus aku merasa bersalah tau Cep, karena kayak Cece nggak jadi ganti, padahal Cece bawa kaos kan. Iya. Karena Cece udah pegang kaosnya Cece guys, jadi kayak Cece udah gini terus kayak Cece gak usah ganti lah.
Ya udah deh. Terus aku udah terlanjur ngomong kayak gini, aku temenin demi Katy, aku gak ganti baju. Terus lama-lama, lah kok dingin ya kayak gitu. Terus kayak mau ke Katy, terus akhirnya di tengah-tengah latihan aku kayak, aku ganti baju. Maaf ya Katy. Enggak apa, Ca. Makasih ya, Ca, udah menemani. Makasih, aku kayak aku terlalu ringkih untuk itu. Makasih ya, Ca. I love you. Love you Katy. Love you, Ca. Kita lagi tour apa namanya, tour teater. Nih guys, kalian bisa lihat Jakarta. Hello Jakarta. How are you? This is Indonesia. Ini guys, buat kalian yang penasaran, Jakarta tuh jalanannya kayak gimana sih? Kayak gini di depan teater. Jadi kita kalau misalnya lagi latihan siang-siang tuh sambil memandangi sibuknya kota Jakarta gitu. Sebenarnya aku lumayan suka sih Jakarta daerah sini karena dia tuh kayak banyak pohon gitu, hijau. Nah, di sini ada bangku teater. Aku doakan semoga suatu hari kalian bisa duduk di sini ya. Amin. Nah, di sana ada yang lagi latihan. Ada Ripka yang lagi latihan dengan penuh semangat. Cuma aku nggak bisa kasih lihat kan karena dia lagi fokus. Nggak boleh ada yang ganggu kefokusan latihan member JKT ya. Oke, terus apa lagi ya? Aku kasih lihat sedikit aja. Lagi preparing. Deh gitu ya ceritanya. Ceritanya kayak gitu. Terus di sini. Di sini tuh ada ini stage kecil gitu, kok kalian nggak tahu. Nah, member JKT suka bandel nih kakinya kalau lagi latihan suka kayak gini-gini. Di sini ada stage buat kita perform ke bagian samping. Terus apa lagi ya? Oh, di sebelah sana itu ada pemandangan Jakarta lainnya. Kamu yang bandel? Enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Itu adalah member lain, bukan aku. Oke, ini adalah pemandangan yang sangat rindang ya guys. Lihat deh samping FX. Jangan. Yes. Hijau banget ya. Aku seneng deh kalau ngelihat pohon-pohon yang banyak ini. Hey Jakarta, kan pada mau kemana sih? Yuk mampir ke teater kita aja. Nih yang lagi jalan kaki. Yuk sini mampir. Sumpah aku tuh kalau ngeliat jalanan kayak gini ya, aku rasa kayak dunia kok sibuk banget ya, pada ngejar apa sih gitu kan rasanya. Tapi kalau dipikir-pikir member JKT juga sibuk, jadi kayak oke, kita sama-sama sibuk. Duh, nggak mulai-mulai nih JR-nya. Nggak mulai-mulai nih JR-nya, aku jadi asik nih. Hai kak. Hey. Aku lagi live showroom. Ayo kakak JOT lagi mindahin bangku. Semangat ya. Ada kakak JOT yang ini kocak banget sumpah. Halo kak, katanya disapa nih sama viewer showroom aku. Showroom. Live showroom. Nih kakak JOT lagi. Nggak boleh ya? Ya udah deh. Oh, ya udah. Kan udah minggu lalu. Bebas center Mas, bebas. Apa sih? Seru deh. Oke, 5 menit lagi ya, Dek, katanya. Cuma di JKT umur 24 panggil Dedek. Guys, 5 menit lagi katanya udah harus selesai. Maksudnya 5 menit lagi aku harus GR. Ingetin aku kalau udah 1 menit terakhir. Kalau gitu aku selesai aja deh. Kayaknya aku harus preparing yang lain-lainnya deh guys. Oke, kalau gitu aku akan baca. Aku akan baca top gitu. Makasih ya udah nemenin aku. Serius deh, ini seru banget karena kayak aku bisa tour memperlihatkan teater JKT. Semoga kalian bisa datang ke teater JKT secepat-cepatnya. Yay. Jujur lightingnya sih agak kayak kurang bagusan di dalam ya. Aku penutupannya di dalam aja. Semoga kalian juga bisa datang ke teater JKT kalau lihat kita ini dan bisa bertemu dengan member-member dan OC kalian. Amin. Semoga kan very kalau misalnya apply. Amin. Oke guys, aku kayaknya mau siap-siap untuk GR dulu. Aku akan show hari ini. Mari kita lihat, semoga ada banyak keseruan ya hari ini. Jangan lupa nonton ya ininya apa, jangan lupa nonton untuk live streamingnya kalau misalkan nggak bisa datang hari ini. Kita baca dulu top gifter. Terima kasih udah kasih gift, love banget, love besar kepada kalian.
Terima kasih Kak Adrian, terima kasih Kak Dirderi, terima kasih Kak Evan, terima kasih Kak Fe, terima kasih Kak Edrico, terima kasih Kak Prigel, terima kasih Kak Fisher Arfi, terima kasih Kak Fitri, terima kasih Kak Prayudi, terima kasih Kak Fik, terima kasih Kak ini kayak bahasa kanji gitu, aku nggak bisa baca, maaf ya Kak. Yang belakangnya nah, terima kasih ya. Terima kasih Kak Fiona, terima kasih Kak Civan MY, terima kasih Kak Sarah, terima kasih Kak Rigun, terima kasih Kak Niko, terima kasih Kak Furkon, terima kasih Kak Widya, terima kasih Kak Eko Van Dark, terima kasih Kak Ehehe, terima kasih Kak Farhan, terima kasih Kak Riandi, terima kasih Kak Theo, terima kasih Kak Hacif, terima kasih Kak Nata, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Rahman FT, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Brili, dan nomor satu terima kasih kepada Kak Ferdian. Thank you ya semuanya. Terima kasih yang udah kasih gift juga, love banget, love besar banget. Nanti kita jadwalkan lagi untuk live selanjutnya ya. Maaf ya aku live-nya kayak di sela-sela kegiatan gitu, tapi semoga kalian tetap enjoy ya ngobrol-ngobrol sama aku. Makasih udah sempetin waktunya buat komen-komen juga di tengah-tengah kesibukan kalian semuanya. Terima kasih semuanya, love.